Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Carolina Vika Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini berkenaan dengan rencana saya. Saya itu sebenarnya memang tertarik banget sama pelajaran IPA. Dari dulu kayaknya pembelajarannya itu paling bisa dimodifikasi. Ada percobaannya, ada ya itu menarik sekali. Nah, saya itu punya keinginan untuk belajar bersama di kelasnya Pak Subuh. Apakah boleh, Pak? Boleh sekali. Iya, saya sebenarnya tidak suka dengan kata-kata supervisi karena itu membuat deg-degan. Saya saja kalau sudah ada terpampang jadwal supervisi kunjungan kelas itu udah aduh nih kapan ini supervisi. Nah, makanya saya lebih suka memakai bahasa observasi. Saya ingin masuk ke kelasnya Pak Subuh. Nah, tapi sebelum itu saya ingin berbincang-bincang dulu untuk menyamakan persepsi apa yang nanti akan saya fokuskan untuk mengamati di kelasnya Pak Subuh. Nah, sebelumnya Pak Subuh ada jadwal hari Jumat gitu? Iya, ada jadwal hari Jumat yang kebetulan saya kosong tidak mengajar. Bolehkah saya masuk? Oh, boleh sekali. Oh, terima kasih. Nah, kelas 7 C. Oh, kelas 7 C. Kebetulan saya juga mengajar di kelas 7 C, jadi mungkin anak-anak akan lebih tidak takut akan kedatangan saya. Iya. Akan lebih familiar gitu. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, percakapan kita untuk menyamakan persepsi apa yang akan nanti saya fokuskan untuk observasi. Kemudian untuk membuat rasa nyaman juga Pak Subuh jangan merasa bahwa saya sedang boleh kesalahan gitu. Saya sedang membuat rasa tidak nyaman dengan saya masuk ke kelasnya Pak Subuh. Nyaman. Oh, nyaman banget, Pak. Mungkin saya nanti malah bisa membantu nih, Pak. Terus kesalahannya gitu. Jadi yang namanya saya juga pembelajarannya bukan pembelajaran yang paling baik gitu, tapi untuk masuk ke dalam kelasnya teman-teman orang Jawa itu akan memperkaya kita terhadap metode-metode atau bagaimana yang membuat pembelajaran itu menarik, intinya menarik, nyaman untuk anak dan tujuan pembelajarannya tercapai, intinya seperti itu. Nah, kemudian besok kira-kira di kelas 7C Pak Subur mengajar materi apa sih? Besok materinya kalau Materinya kalor. Fokusnya untuk apa, Pak? tentang fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan masih musim hujan. Kalau pagi itu ada kabut, embun. Saya ingin membuat anak itu lebih tertarik bagaimana sih membuat kabut. Oh iya, kabut bisa diciptakan ya, Pak? Bisa. Oh, bisa. Kita bisa menciptakan kabut sederhana. Bukan kabut alami. Ini pembelajaran buat saya nih. Saya pikir kabut itu alami pagi hari, ternyata kabut bisa diciptakan dengan sederhana. Fenomena kalor bisa. Fenomena kalor. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa sih, Pak? Tujuan pembelajarannya nanti siswa akan membuat kabut, tentunya karena C6 ya, dengan basis taksonomi Bloom. Nanti melalui kegiatan eksperimen diskusi, siswa bersama kelompoknya itu mampu membuat kabut secara kerjasama dan juga secara tanggung jawab, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan presentasi. Oh ya, berarti di model pembelajarannya nanti tetap ada kerja kelompok ya, kerjasama, kemudian presentasi. Nah, asesmen yang digunakan oleh Pak Subur apa nih? Ada
asesmen formatif jelas. Yang pertama itu di awal ada asesmen diagnostik. Saya manfaatkan teknologi menggunakan aplikasi Flickr. Nanti akan saya gunakan itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian nanti ada asesmen saat pelaksanaan berlangsung. Nanti ada namanya SMAP. Jadi saat pelaksanaan percobaan saya langsung menilai authentic assessment. Authentic assessment ya, authentic assessment. Kemudian di akhir juga ada untuk asesmen evaluasinya. Ya, ada. Oh iya, bisa diceritakan ini tentang aplikasi Flickr. Di aplikasi Flickr yang saya gunakan itu tersedia gratis di Play Store. Ini bukan promosi ya. Nah, jadi di situ kita sudah mempersiapkan soal dan sudah kita input di komputer. Nanti saya tinggal menggunakan HP saja, kita scan. Siswa itu sudah saya kasih barcode. Ini tinggal pilih jawaban A, B, C atau D. Kita tinggal memutar aja barcode. Oh begitu. Berarti nanti dengan aplikasi HP terlihat semua, gitu? Terlihat semua. Terlihat semua. Oke. Jadi, nah seperti ini Pak. Jadi hubungan kita itu hubungan sejawat yang sederajat, gitu. Jadi intinya saya juga mengambil banyak pelajaran dari Pak Subur. Mungkin Pak Subur juga nanti setelah saya observasi, saya berikan poin-poin yang mungkin perlu ditingkatkan atau mungkin terlalu kebanyakan, nanti bisa sama-sama saling belajar. Oke. Nah, untuk hal yang saya amati ada beberapa nih Pak Subur. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi intinya kita itu membuat kelas nyaman mungkin. Bukan hanya kenyamanan dari lingkungan kelasnya, tapi juga bagaimana Pak Subur berkomunikasi dengan anak, dia menggunakan bahasa yang positif. Kemudian penerapan disiplin, bagaimana Pak Subur menumbuhkan disiplin itu muncul dari dalam diri anak tanpa mungkin berposisi sebagai penghukum, membentak, melotot dan teman-temannya. Terus dan yang pengembangan lingkungan kelas selanjutnya adalah pemberian motivasi. Jadi ada penyisipan motivasi di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif. Saya yakin Pak Subur sudah pengalaman dari tahun 2018 sampai sekarang sudah mumpuni lah bagaimana cara membuka sampai menutup. Nah, nanti di sela-sela pembukaan dan penutupan itu kita sisipkan ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana kita menyisipkan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam pembelajaran yang insya Allah nanti akan mengakar kuat di hati para siswa kita, gitu. Dari kesadaran diri sampai keterampilan berrelasi, tadi ada mereka berkelompok ya. Nah, sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti saya akan mengamati, mengobservasi tentang itu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan asesmen dan melakukan umpan balik. Jadi refleksi memang sangat penting untuk setiap pembelajaran. Jadi nanti bagaimana saya mengobservasi Pak Subur tentang asesmen yang digunakan. Tadi ada asesmen format diagnostik di awal, kemudian formatif selama dan authentic assessment tadi ya. Kemudian bagaimana memberikan umpan balik, mungkin bisa menyatakan perasaan mereka setelah pembelajarannya Pak Subur, are you happy today gitu, oke? Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan Pak Subur? Sementara cukup. Berarti sampai jumpa di hari Jumat. Jumat depan. Nanti setelah observasi, bolehkah saya bertemu lagi dengan Pak Subur sekali lagi? Boleh. Jadi mungkin untuk kilas baliknya, kalau hari Jumat mungkin itu waktunya pendek, nanti kita nggak sholat Jumat, ya. Nanti mungkin hari Sabtu saya minta waktunya Pak Subur lagi, melihat jam kosongnya Pak Subur, gitu, ya. Untuk ngobrol-ngobrol lagi setelah pasca observasi. Silakan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Semoga besok lancar dan jangan tegang ya Pak. Saya tidak menggigit. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Subur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Subur. Boleh saya mengganggu sebentar? Enggak. Enggak boleh dulu. Berdasarkan yang tadi kita bicarakan bahwa saya ingin masuk ke kelas Pak Subur untuk belajar bersama, bolehkah saya ikut pembelajaran
Boleh. Oh, boleh sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Saya harap nanti setelah kita belajar bersama, saya bisa mengambil praktik baik dari pembelajarannya Pak Guntur untuk bisa mengaplikasikan di kelas saya. Terus juga saya harap Pak Guntur tetap rileks, jangan menganggap saya mengganggu di Pak di sini. Ya, terus kemudian nanti saya akan mencoba dengan siswa saja untuk mengamati. Silakan bisa. Oh, iya, silakan. Saya juga Pak. Ya, anak-anak, sesuai tadi ya, ada tamu ya yang berhormat juga akan belajar bersama kita. Ketika duduk di belakang, nanti akan belajar bersama karena tidak usah takut ya, karena tidak menggigit. Selamat belajar. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap duduk tegak. Sudah dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Najwa dan Najwa. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk di kegiatan awal, masih pendahuluan yaitu pertanyaan pemantiknya ya. Kalau kalian amati di gelasnya, itu di bagian luar itu akan ada titik-titik air ya. Ada titik-titik air. Menurut kalian, apakah air dari dalam gelas itu bocor sehingga keluar? Atau dari manakah air tersebut? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya, kalian dulu coba, silakan. Air yang terjadi di gelas bukanlah hasil dari gelas yang bocor, melainkan dari embun yang tercipta dari tabrakan udara panas dan udara dingin. Tabrakan dari partikel Udara panas udara panas dan dan udara dingin. Oke, boleh ditambung. Tepuk tangan untuk Arya. itu perpindahan kalor dari gas ke cair. Dari gas ke cair. Oke, sudah masuk ke perpindahannya. Oke, tepuk tangan untuk Arya. Pengamburan karena adanya perbedaan suhu seperti yang disampaikan oleh Arya di dalam gelas dan di luar gelas. Akibatnya uap es menjadi titik-titik air yang nempel di gelas. Jadi bukan karena apa? Bukan karena gelasnya bocor, airnya merembes, itu bukan karena kapilaritas. Berkaitan dengan embunan. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Kalau kepada, ingat gak sih kepada siapa? Embun pagi bersahaja. Embun pagi itu sama aja dengan Tuhan ya, yang menemanimu sebelum cahaya. Maksudnya sebelum cahaya, malam yang sangat gelap, sama aja. Gelapnya itu saat kita susah, saat kita gelisah, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, ya kan? Sama Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada di hati kita, di otak kita, di aliran darah yang mengalir. Selanjutnya adalah untuk tujuan belajar. Yang pertama ada lembar kerja, nanti akan kalian dapatkan ini ya lembar kerjanya, lembar kerja. Kemudian nanti kalian akan membedakan embun, awan dan kabut sesuai dengan pemahaman tadi. Kan keterampilan inquiry. Jadi ada soalnya juga keterampilan inquiry dengan wujud yang berbeda. Kita akan laksanakan asesmen diagnostik dulu. Air pun di tinggi gelas sama sekali bukan air dari air dingin, melainkan dari perubahan wujud benda. Dari mana? Dari gas menjadi cair yang dinamakan dengan Oke, semuanya benar. Jawabannya adalah mengembun. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Apakah kabut, awan, embun itu sama atau berbeda? Jawabannya. Wah, jawabannya betul semua 100%.
kegiatan inti. Untuk kegiatan yang awal, silakan nanti kalian akan mengamati video yang sudah saya siapkan ya. Siap. Oke, sudah dapat lembar kerja semua? Nah, ya. Silakan kalian baca dan cermati lembar kerjanya sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi dan video. Nanti kalian akan langsung diskusi menjawab pertanyaan yang ada di situ. Paham? Paham. Jika ada yang bingung, silakan bertanya, katakan saja. Siap. Oke? Bisa dilaksanakan? Siap. Oke, langsung kerja sekarang. Oke, minta perhatian sebentar. Sudah dicermati rekannya? Sudah. Ada yang bingung? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Dimulai diamati gelasnya, coba dicek apa yang terjadi. Silakan diamati sambil kamu Selanjutnya tepat di tanah satu bulan dari apa? Kondensasi kan yang ke atas. Terus kalau kondensasi yang kemana? Kondensasi itu. Kalau kondensasi itu karena adanya suhu dingin yang ada di dalam gelas. Oke, saya tulis ya. Itu kan tadi saya sudah kombinasi warna ini sudah ada kombinasi. kan dari kita ya. Minta perhatiannya ya. Waktunya habis. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian ketahui mengenai kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan karena adanya perubahan wujud zat dari gas ke cair.
menurut pendapat kalian, sebenarnya apa yang membedakan antara kabut, awan, dan embun? Perbedaannya adalah awan terjadi karena adanya proses evaporasi dan transpirasi. Kabut adalah awan yang turun ke permukaan bumi. Sedangkan embun adalah ada air yang bersuhu tinggi dan air yang bersuhu dingin, maka akan terjadi proses pengembunan. Alasan keduanya adalah gelas ukur, cawan, es batu, dan air panas. Ada yang bertanya? Apakah cawan bisa diganti dengan alat yang lain? Cawan dapat diganti dengan alat yang lain, contohnya saringan teh. Saringan teh ya. Siapkan gelas ukur dan cawan. Kedua, masukkan air panas ke dalam gelas ukur. Ketiga, letakkan es batu di atas cawan. Keempat, letakkan cawan yang sudah diberikan es batu ke atas gelas ukur. Setelah air panas dituangkan ke dalam gelas dan di atasnya ditaruh es batu yang berada di atas cawan, terdapat kabut yang menempel di dinding kaca. Silakan. Apakah setelah menjadi kabut ada perubahan jurusan yang lain? Oke, jadi yang ditanyakan oleh Aila berkaitan dengan apakah ada perubahan yang terjadi di awal ya, di waktu-waktu awal saat es dan juga air panas ya kan, maka ada yang menempel di dindingnya enggak? Apa itu kita sebutnya? Apa? Kabut ya. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa menit, 15 menit, 20 menit, apa yang terjadi? Nah, kabutnya akan berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan embun. Paham ya? Jadi udah tahu bedanya ya kabutnya? Aman? Oke. Kabut pada gelas timbul karena adanya tabrakan antara panas dan dingin. Buatlah kesimpulan dari apa yang sudah kalian temukan dalam penyelidikan membuat kabut. Dalam praktek tersebut ada perpindahan zat dari air menjadi uap atau penguapan, dan setelah 10 sampai 15 menit uap menjadi air atau pengembunan. Air yang dimaksud adalah titik-titik air yang menempel di dinding gelas. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Yang terakhir itu akan mengimplementasi keterampilan inquiry. Akan menyerap kalor karena lilin mendapatkan panas dari sumbunya yang dibakar atau lilin menerima kalor sehingga terjadi perubahan wujud gas dari padat ke cair. Dan ketika es lilin membeku maka akan melepas kalor karena suhu air di dalam plastik lebih panas dibandingkan dengan suhu es, sehingga air di dalam plastik melepas kalor karena kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah dan terjadi proses perubahan suhu dari cair ke padat atau membeku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kamu juga mendapati bahwa kabut dan embun itu berbeda. Kalau kabut ya, kabut sendiri setelah praktek, kabut itu adalah saat awal proses terjadinya ada uap yang menempel kan, uap air yang menempel di dinding itu dinamakan dengan kabut. Tapi setelah lama uap itu akan menjadi titik-titik air, itu dinamakan dengan embunnya. Paham sampai sini? Atau ada yang ingin memberikan kesimpulan yang lain? Sama ya? Oke. Nah, untuk aktivitas selanjutnya refleksi, yaitu menggunakan topik berpikir. Oke, sudah ya refleksinya ya? Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Langsung saja dari soal yang pertama. Kegiatan tindak lanjut besok kita masih belajar tentang kalor ya. Lebih tepatnya pada perpindahan kalor yang akan kita bahas besok. Seperti yang sudah pelajari saat SD ya, ada 3 apa aja? Oke, konduksi, konveksi, radiasi. Jangan lupa sudah saya siapkan bahan bacaan di Google Classroom, nanti tinggal dibaca ya. Dan ada sedikit latihan soal sebagai yang tadi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke,
terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas keaktifannya, terima kasih sudah belajar bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Subur? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini bolehkah saya mengganggu waktunya Pak Subur? Boleh, tidak mengganggu. Kosong ya? Kosong. Kosong. Oke, kira-kira mungkin waktu 15 sampai 20 menit. Oke. Jadi kemarin kan waktu hari Jumat saya sudah masuk kelasnya Pak Subur ya untuk belajar bareng gitu di belakang mengamati bagaimana pembelajarannya Pak Subur. Saya juga banyak mengambil praktek baik. Ternyata apa ya yang ibaratnya tidak saya bayangkan sebelumnya gitu. Oh ternyata ada aplikasi Tinker. Oh ternyata itu bisa dibuat ya seperti itu nih. Nah sebelum saya masuk ke kelasnya Pak Subur, saya kemarin sudah wawancara dulu nih, praobservasi. Saya menanyakan materi apa yang Pak Subur akan belajar bersama anak-anak, kemudian metode apa yang dibuat, kemudian alurnya bagaimana, terus saya akan lebih fokus ke pengamatan apa. Nah, saya akan fokus ke diferensiasi pembelajaran sama KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, jadi yang akan kita bicarakan lebih fokus ke pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi bersedia nih Pak Subur nih? Oke. Terima kasih. Monggo di sambi. Nah, bahasa Jawanya disambi. Monggo disambi dulu. Di depan ini bukan pajangan Pak. Jadi disediakan ini tadi dibikin oleh Pak Juli. Khusus buat Pak Subur. Oke. Nah sebelum saya ulas apa yang saya lihat di kelasnya Pak Subur, ini saya apresiasi banget lah dari depan, dari Pak Subur memberikan persepsi, kemudian asesmen diagnostik menggunakan aplikasi kekinian banget, kekinian menggunakan teknologi yang insya Allah mau saya adaptasi lah ya. Itu keren di tengah keterbatasan anak didik kita yang tidak boleh membawa HP, ternyata masih ada teknologi yang mudah. Nah, ini menurut Pak Subur nih. Jadi kalau pembelajarannya ideal dong itu di angka 10 gitu. Nah, kira-kira pembelajarannya Pak Subur ini ada di angka berapa? Mungkin di angka 8. Di angka 8. Ya keren ya, di angka 8. Ya lumayan, masih ada kurangnya. Masih ada kurang. Kira-kira mau Pak Subur naikkan ke angka berapa nih? Pengennya sih 10. Sempurna ya Pak? Masih proses belajar. Iya. Nah, apa yang membuat Pak Subur mendika kalau itu masih di angka 8? Mungkin salah satunya karena ada satu ustadz itu bilang ada satu anak yang bernama Akbar. Anak yang Si super kecil ya? Iya. Pokoknya kita harus sabar dan juga memang harus ngomong seperti Akbar karena satu detik kita kehilangan arah dia sudah di sini, kadang di sini. Apalagi kita pembelajarannya kan praktikum, dia tidak bisa anak-anak estetik. Jadi kita harus benar-benar paham Akbar pengennya gimana. Mungkin itu masih terus belajar saya yang ke depannya bisa memahami Akbar. Iya. Iya, itu saya juga ngajar Akbar nih. Memang anaknya memang ya gitu. Kadang itu sampai saya seperti ini. Vika udah ngajar di sini baru setengah jam ya. Vika sudah manggil Akbar berapa kali ya? Anak gitu nih, anak lain yang bilang udah 4 kali Bu. Gitu. Nah Akbar, Bu tanya nih sama Akbar kira-kira maksimalnya Bu Guru manggil Akbar berapa kali? Saya sampai kayak gitu karena Akbar memang ya kinesis banget. Tapi dia punya potensi lain sih Pak. Iya. Di olahraga ya. Betul. Tapi selain apa namanya dia standar sendiri, saat ada pertanyaan tematik, saat ada pertanyaan dari guru, dia itu aktif menjawab. Walaupun jawabannya tidak sepenuhnya benar, dia itu punya keberanian untuk mengumumkan
pendapatnya itu sisi positifnya. Cuma ya tidak usah kan. Nah ini menurutnya Pak Subur nih, tadi sudah tahu ya potensinya Akbar ini ternyata ada gitu. Iya. Kira-kira apa yang akan Pak Subur lakukan untuk bisa mencapai target? Mungkin akan lebih mempelajari lebih jauh mengenai komunikasi diferensiasi karena ya jujur saya masih perlu belajar mengenai diferensiasi produk konten dan kemudian khusus kelas 7C di mana ada beberapa karakteristik yang memang harus ditanya baru jawab, ada yang tidak ditanya Jawab. terus ada yang tiba-tiba set itu mungkin memperbanyak pengetahuan dari diferensiasi. Jadi itu kata Pak Subur. Kata Papa bilang guru yang berhenti belajar hendaknya berhenti mengajar. Ya. Jadi memang harus apa ya upgrade ilmu tidak lelah ya. Kadang saya lelah Pak lihat itu topik di PMM bertambah gitu. Tapi ternyata setelah dibuka oh iya ya jadi pengetahuan baru gitu ya. Sekarang mungkin jadi 20 ya. Sekarang saya sedang belajar refleksi lebih mendalam lagi. Ternyata oh iya benar, selama ini saya ngajinya seperti itu. Jadi saya merefleksikan dalam hati sih. Nah, suatu saat bisa kolaborasi dengan ketika kita curhat di atas. Boleh, iya. Saya senang sama Pak Subur ini open minded. Jadi tidak dikritik juga, nggak apa-apa. Saya juga open kritik ya kan. Jadi tidak ada manusia sempurna, jadi harus saling memperbaiki. Nah, kira-kira untuk dari Pak Subur ini saya apresiasi juga bahwa Pak Subur akan mengupdate ilmu untuk mungkin tentang diferensiasi, terus bagaimana belajarnya itu menyenangkan, gitu. Mungkin sering lebih banyak permainan, harus breaking atau seperti itu. Nah, kira-kira nih siapa yang ini Pak Subur rekrut nih buat bantu gitu? Ini yang belum muda dulu mungkin Oke. karena kalau yang sepuh-sepuh sedikit mewah. Paling muda-muda dulu kita coba generasikan yang muda karena ya ujung-ujungnya bangsa kan itu masih muda. Iya, katanya itu berikan saya 10. 10 pemuda. Iya. Ya, ya. Berarti mungkin Pak Subur akan kolaborasi. Dan mulai kapan? Secepatnya Saatnya. Saatnya apa sih itu dicari kan Pak? minggu depan ada. Oh, minggu depan ada. Hari Jumat ada, Rabu ada. Berarti sebelum masuk ke 7C berarti Pak Subur mungkin sharing pendapat atau mungkin membuat pembelajaran yang memfasilitasi anak seperti Akbar tadi. Oke. Nah, nanti setelah Pak Subur masuk ke kelas, bisakah kita bertemu lagi? Boleh Pak. Ya, jadi kita sharing lagi nih kan. Setelah Pak Subur berdiskusi, terus kemudian nanti menemukan solusi pembelajaran seperti apa, menemukan ide permainan dan diterapkan di kelas lebih lagi. Nah, saya pengen dengar lagi ceritanya apakah si Akbar ini mungkin happy atau mungkin happy banget gitu. Ya, dia Akbar itu happy Pak. Saya ibaratnya dengan muka yang sudah agak menindih itu dia tetap happy. Ada ini ya berarti kalau kita guru ya Pak kadang sabar, dia tetap happy. Terus nggak ada rasa takut gitu, kita panggil lagi ya gitu. Itu senangnya positifnya. Nggak tanpa ya. Nah, ini mau boleh sambil Pak, iya itu diambilin nggak enak katanya. Jadi ini sudah 15 menit nih, kalau saya menunggu waktunya Pak Subur, boleh kita simpulkan nih tadi apa yang kita bicarakan, apa saja Pak? Mungkin dalam belajar tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna. Kita harus belajar untuk menyempurnakan. Oke. Dan kita harus paham mengenai apa sih yang diberi mahasiswa. Kita juga harus belajar mengenai diferensiasi dalam pembelajaran. Tak lupa dalam menyempurnakan tadi kita butuh teman. Nah, Oke. kita harus tetap kolaborasi. Iya, Dengan kolaborasi. rekan sejawat, dengan para sesepuh mungkin. Dengan murid juga Pak, Dengan murid anak juga. mereka adalah sumber belajar kita, aktor utamanya mereka. Jadi saya tidak sabar itu nanti minggu depan nanti saya lupa saya dikabarin Pak. Siap. Iya. Ya, Oh, oke Pak, mereka juga. Terima kasih atas waktunya Pak Subur, banyak pembelajaran yang saya dapat di kelasnya Pak Subur ya.
proses coaching. Coach juga coaching asuhan ya. Jadi tadi dalam coaching sudah saya coach dan menggunakan ada 3 prinsip ya kan. Itu ada tentang sehingga seorang coaching itu kan nyantai ya Pak Subur ya. Tidak takut gitu ya. Nah, kemudian proses ada kreatif ya kan. Nah, ini kan dari seorang coach juga oke, begitu hadir ya kan. Nah, hadir dulu ya sehingga ruang mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach ya kan oleh tersebut. Nah, kemudian juga rupanya memaksimalkan potensi ya kan. Nah, potensi. Adapun di prinsip apa namanya gunakan alurnya ya kan, kalau tadi prinsip coachingnya muncul 3 ya sudah oke. Kemudian alur petanya, nah coba apa namanya review ya kan. Nah, alur peta dari tujuan ya kan, bagaimana tadi seorang coach tujuan awal ya. Jadi setelah saya minta waktunya 15 sampai 20 menit untuk membicarakan hal yang setelah saya partisipasi dulu, membicarakan tentang perangkat, apa tujuannya, kemudian model apa yang akan dipakai, nah seperti itu. Terus kemudian kita membicarakan tentang pelaksanaannya dibahas, apakah sudah sesuai dengan rencananya. Ya, oke. Kemudian ada identifikasi dari seorang coach itu menggunakan praktik ya kan, yang menggali potensi dari seorang coach ya kan. Nah, kemudian dari hal itu ya kan, karena coach hadir sebelumnya terhadap coach masuk dulu ya. Dan rupanya di alur berikutnya berencana aksi ya kan, seorang coach kapan ya kan, menanyakan ya, menanyakan kapan. Tadi itu kan rupanya kalau kemarin nilai angka 8 rencana mau angka berapa ya kan, angka berapa, oke 10 ya. Terus apa namanya, untuk mencapai angka itu bagaimana ya kan, rencana aksi berikutnya kan gitu ya. Kenapa kemarin baru angka 8 ya kan, kenapa masih angka 8 apa kriterianya, udah ke angka 10 gimana rencana aksinya gitu kan. Nah jadi sudah muncul ya kan di rencana aksi, dan terakhir di dia tadi muncul satu apa yang bisa disimpulkan ya kan. Nah, apa yang disimpulkan dari coaching kita pada kali ini gitu ya. Oke, jadi udah bagus ya antara coach dan coachee ya. Jadi terjalin proses coaching ya bagus, yang apik ya karena menggunakan prinsip tadi, ada pembicaraan, proses kreatif dan maksimal kompetensi. Saya kira seperti itu udah bagus, dan bahasa-bahasanya juga udah muncul ya kan. Bagaimana seorang coach juga mengapresiasi seorang coach gitu ya. Terima kasih Pak Sae. Demikian video aksi nyata modul 2.3. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.